Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, jamaah dan ibu-ibu sekalian yang semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat lan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah ingkang sampun mengaruniakan kagikulan panjenengan sami nikmat ingkang kathah sehingga kululan panjenengan sami saged makempal berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh barokah ini untuk melaksanakan suatu rangkaian ibadah, yaitu thalabul ilmi, untuk memperdalam kualitas ilmu syar'i kita sehingga kita berharap kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya berkumpul di tempat ini, namun kita berharap Allah memasukkan kita semuanya dan bertemu kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tema di malam hari ini adalah permintaan dari panitia, ya. Tema tentang menuju kematian. Kami pertama kali sudah menolak ya tema ini, karena kami juga belum pengalaman, para hadirin. Untuk menuju kematian ini kita sama-sama sedang berjalan dan tidak ada yang lebih ahli dibandingkan siapapun di antara kita. Kita sama-sama belum pernah merasakan kematian. Atau ada yang sudah pernah mati suri? Belum ya harusnya. Ada? Belum ya. Jadi secara umum para hadirin yang dimuliakan Allah, kululan panjenengan sami bersama-sama sadar dan yakin bahwasannya suatu saat nanti kehidupan yang sedang kita rasakan ini akan berakhir dan berganti dengan masa-masa di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap amalan, setiap perbuatan yang kita kerjakan di saat kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siklus kehidupan yang telah Allah sebutkan, salah satunya Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita satu siklus kehidupan secara singkat dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, Allah adalah zat yang telah menciptakan kalian min dha'fin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat di sini Allah mengisahkan ritme kehidupan manusia yang mungkin secara umur akan berbeda-beda. Ada manusia yang mendapatkan jatah umur 70 tahun, ada yang mendapatkan umur 50 tahun setengah, ada yang 24 tahun, ada berbagai macam jenis. Bermacam-macam variasi jatah umur yang Allah berikan kepada hambanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, namun semuanya sama. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika baru diciptakan, dia dalam kondisi dha'fin,
min da'fin. Semuanya dalam kondisi lemah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita ketika baru dilahirkan pasti dalam kondisi yang lemah. Jangankan untuk mengangkat beban, untuk berdiri saja kita tidak mampu. Bahkan jangankan berdiri, untuk duduk saja di saat itu kita tidak mampu. Jadi memang betul-betul sesuai dengan firman Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal kondisinya, fase pertama kondisinya adalah dalam kondisi lemah. Lalu bertahap para hadirin yang dimuliakan Allah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah masa-masa lemah, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka manusia akan masuk kepada fase kuwah. Dia memiliki kekuatan. Berbeda-beda mulainya, ada yang mulai kuat umur 7 tahun, ada yang mungkin lebih muda lagi. Tetapi fase kuat ini akan semakin bertambah. Kuat, semakin kuat, semakin kuat. Yang awalnya tidak bisa ngangkat kursi, bisa ngangkat kursi. Yang awalnya hanya bisa ngangkat kursi, lama-lama bisa manggul 1 sak semen. Dan seterusnya. Semakin kuat, ternyata fase ini ada batasnya. Allah lanjutkan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah fase kuat itu, manusia akan kembali ke fase lemah. Nah, kita coba tanya diri kita ini, kita masih di fase kuat atau sudah mulai fase lemah ini? Masing-masing beda-beda ya. Kita lihat jamaah ini rentang usianya bermacam-macam. Ada yang sekarang untuk berjalan saja harus hati-hati. Cepat sedikit, langsung pergi ke tukang pijat kan gitu. Sudah mulai fase lemah itu. Ada yang berjalan, terbentur apapun, justru yang ditabrak yang hancur. Ya kan? Masih fase kuat. Sabar, nanti akan ada fasenya berpindah ke fase lemah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terjadi. Sekuat-kuatnya binaragawan, dia akan sampai pada satu titik akan kembali lemah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah." Kemudian fase lemah yang kedua, fase lemah yang pertama adalah ketika dia baru dilahirkan, beranjak semakin kuat, dia akan masuk lagi kembali ke fase lemah. Salah satu tanda di fase lemah yang kedua adalah dia akan memiliki syaiba. Uban. Meskipun di zaman kita ini uban bukan hanya dimiliki orang tua ya. Terkadang yang masih muda karena beban pikiran yang berat beruban ya kan. Masya Allah. Masih belum terlalu tua sudah beruban. Padahal Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau wafat pun itu uban di rambutnya tidak banyak. Kita bisa baca di beberapa buku yang mengisahkan sirah beliau. Ada beberapa riwayat berbeda-beda. Ada berapa, yang penting nggak sampai 100 uban. Kita bisa baca itu. Uban Rasul itu nggak sampai 100. Bukan karena beliau nggak mikir apa-apa ya, karena beliau memang termasuk awet muda Rasulullah. Ya, Rasulullah itu termasuk awet muda. Bahkan di usia-usia prima beliau, perut beliau datar kan gitu, perut beliau datar. Nah, kita ini kan berbeda sama Rasulullah ya kan. Rasulullah sedikit makan, kita ini sedikit-sedikit makan. Jadi beda kondisinya dengan Rasulullah. Kita lanjutkan. Fase-fase kehidupan ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tekankan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Allah Maha mengetahui lagi Maha menetapkan. Yang perlu kita ingat para hadirin dan dimuliakan Allah. Fase-fase kehidupan kita dari yang lemah menuju semakin kuat, dan pada puncaknya justru akan kembali lemah lagi ini. Ternyata adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Uniknya di situ ya. Jadi
kehidupan ini, kata Allah, bukan ajang untuk main-main, bukan ajang untuk bermegah-megahan, bukan ajang untuk mendapatkan tubuh yang ideal, ataupun niat-niat remeh yang lain. Tetapi Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk, bahwasanya Allah yang menciptakan, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Di situ Allah firmankan bahwa Allah menciptakan kehidupan, fase kehidupan, lalu yang disusul dengan kematian. Yang kalau kita baca di ayat lain yang menyempurnakan, akan ada kehidupan lagi setelah. Tapi kita berhenti di ayat ini dulu. Allah mengatakan bahwa Allah yang memberi kepada kalian nikmat. Allah yang memberi kepada kalian kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Uniknya di sini. Ternyata adanya kehidupan dan kematian, para hadirin yang dimuliakan Allah, adalah sebagai suatu ujian dari Allah. Untuk apa? Ternyata yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah untuk membuktikan ayyukum ahsanu amala. Di sini luar biasa nih. Betapa Al-Quran ini adalah suatu mukjizat. Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Bayangkan para hadirin yang dimuliakan Allah. Kita bisa melihat ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan. Itu bukan sekedar untuk memperbanyak amal. Beda. Jadi Allah menegaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2 bahwasannya yang Allah inginkan dari manusia ketika menjalani kehidupan adalah bagaimana mereka mengutamakan kualitas dibandingkan sekedar kuantitas. Yang Allah inginkan itu lebih kepada kualitas dibandingkan sekedar kuantitas. Jumlah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, para hadirin. Tetapi untuk kualitas, hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukan. Atau kalau kita bicara lebih realistis, beberapa amal secara kuantitas mungkin terbatas untuk beberapa orang. Tetapi secara kualitas, fair. Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Maksud kami para hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ambil contoh mudah adalah infak. Infak. Misalnya dimotivasi untuk infak. Di atas ini udah ada tulisan infak. Infak ya. Bagi jamaah yang punya uang cash di rumah. Kita nggak bicara uang gimana. Misalnya punya uang cash di rumah 100 juta. Dia infak 10 juta. Itu ringan. Bagi dia ringan. Ini secara kuantitas. 10 juta bagi dia hanya 10% dari uang yang dia pegang di rumah. Tapi bagi seorang jamaah yang lain, yang hanya punya uang 10 juta 500 ribu, infak 10 juta adalah sesuatu yang sangat besar. Bisa kita pahami di sini ya. Sama-sama kuantitasnya sama. 10 juta. Tetapi bagi orang yang punya uang 100 juta, 10 juta hanya 10%. Tetapi bagi orang yang punya uang 10 juta 500, itu sudah hampir 98%. Maksud kami apa? Allah tidak menilai berapa banyak yang kalian amalkan. Tetapi sekualitas apa yang sudah kalian kerjakan. Jangan pernah merasa saya sudah infak 200 ribu. Ternyata simpanan di dompet kita ada 500 ribu, 300 ribunya cuma untuk beli pancing. Infak 200 ribu merasa banyak, padahal 300 ribu buat beli pancing. Sedikit 200 ribu.
Maksud kami, para hadirin yang dimuliakan Allah, kita dalam konteks beramal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempatan yang sama. Kita tidak perlu berkecil hati. Masya Allah, si fulan bisa mengerjakan sholat lail sebanyak 11 rakaat. Kita hanya kuat 3 rakaat. Karena kaki kita tidak kuat untuk berdiri lebih lama. Ya sudah. Kita tidak perlu berkecil hati. Selama kita mengerjakan suatu amalan untuk Allah, itu penuh dengan keikhlasan. Penuh dengan totalitas untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah memberikan kita kehidupan yang menjadi satu fase sebelum kematian nanti. Yang mana kehidupan ini sendiri, kata Allah, dari lemah, kuat, menjadi lemah lagi. Adalah suatu masa-masa yang menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa menggunakan masa-masa ujian ini dengan sebaik-baiknya? Atau bahkan justru kita gunakan ini semua hanya untuk main-main aja. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah amal soleh, atau hanya kita gunakan untuk jalan-jalan. Untuk hal-hal yang tidak bernilai akhirat. Itu pilihan kita masing-masing. Tetapi di sini kami mengingatkan para hadirin yang dimuliakan Allah. Kita sedang dalam masa-masa ujian. Kita harus membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini sedang mempersiapkan bekal yang terbaik yang akan kita bawa menuju fase selanjutnya setelah fase kehidupan, yaitu fase kematian. Yang kata Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah mengingatkan seorang hamba itu akan diikuti oleh 3 perkara. Yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 perkara yang akan mengikuti seorang mayit ketika dia akan dikuburkan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 hal yang mengikuti mayit ketika dia akan dikuburkan. Yang pertama adalah keluarganya. Yang kedua hartanya. Yang ketiga adalah amalnya. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan oleh Allah. Suatu saat nanti nafas yang kita hirup ini akan terhenti para hadirin. Denyut nadi yang ada di tangan kita ini akan berhenti mengalir. Jantung kita akan berhenti berdetak. Di saat itulah akan ada 3 hal yang akan mengikuti kita sebelum kita dikebumikan, sebelum kita ditimbun dengan tanah. Yang pertama kata Rasulullah, ahluhu, keluarganya. Keluarga akan mengiringi si mayat ini sampai mendekati kuburannya. Akan mengiringi. Akan mengiringi. Menurut sebagian ulama, meskipun hukumnya makruh, wanita tidak boleh sampai ke sekitar pemakaman. Makruh hukumnya. Kita pegang yang itu dia. Tapi dia boleh mengiringi sampai di luar komplek kuburan, boleh saja. Selama dia tidak melakukan tangisan yang menunjukkan duka cita yang dalam, tidak perlu. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Sedih itu adalah hal yang manusiawi, tidak boleh berlebihan. Yang pertama keluarganya. Keluarga kita akan ikut. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah terbujur kaku, maka keluarga kita akan mengantarkan. Kalau kita meninggalnya di Lamongan, di rumah sakit, ya mereka akan bersama kita di ambulan, dimandikan di depan rumah, dibawa ke Masjid Agung, sholatkan, kemudian nanti yang perempuan nunggu di Masjid Agung, yang laki-laki ikut menggotong jenazah kita sampai ke kuburan kita. Dia akan ikut sampai di situ. Keponakan, sepupu, misanan, mindoan, teman-teman akan ikut. Ahluhu, keluarga besar dia akan ikut. Yang kedua, maluhu, hartanya juga akan ikut. Hartanya akan mendekati di mana dia akan dikuburkan. Motor yang biasa dia pakai akan dipakai oleh anaknya untuk
pergi ke kuburan. Kuburan kidul, pergi parkir di depan kuburan. Mobil pakai oleh anak dan istrinya datang. Mendekat. Harta-harta itu dekat dengan dia ketika dia akan dikuburkan. Ketika dia dimandikan juga di rumahnya. Dekat dengan harta-harta yang selama ini dia kumpulkan. Rumah yang dia bangun mati-matian dekat dengan dia ketika dia akan dibawa ke masjid sebelum disolatkan. Wa amaluhu, yang ketiga amalnya. Lalu kata Rasulullah, ini yang harus kita ingat, karena ini menyedihkan sekali kalau kita tidak mempersiapkannya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Maka dari tiga ini, yang dua akan kembali pulang, hanya tersisa satu. Hanya tersisa satu yang akan ikut dengan kita. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya akan kembali pulang. Hartanya juga akan kembali dan dibagikan. Sak cinta-cintanya istri jenengan kepada jenengan, gak gelem melok mlebu nang ling lahat. Gak ada yang mau. Ngomongnya aja, aku cinta kamu sehidup semati. Giliran mati nangis aja di rumah. Kita digotong, dilihat aja. Gak ada dia, saya ingin mati bersama. Ya. Dia akan kembali pulang. Bahkan keluarga kita yang mungkin menangis di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sepekan, sebulan, udah mulai terasa biasa aja. 2 bulan, 3 bulan, setahun, nggak ada bapak ya nggak apa-apa. Biasa aja. Kalau no emas, nggak masalah. Adik, ya saya punya urusan, adik sudah meninggal, ya sudah urusan dia. Setahun 2 tahun udah lah. Kalau nggak lihat nisan, udah lupa orang dengan kita. Ahluhu akan pulang. Yang kedua, maluhu. Harta juga akan kembali. Harta akan kembali. Sepeda motor yang dicicil bertahun-tahun sampai lupa sholat. Nyari uang sampai lupa sholat duhur. Sholat asar terlambat. Buat memenuhi cicilan baru lunas. Vario 150 ganti lagi. Cicil yang lain, ya kan? Habis usianya mikirin cicilan. Sholat gak husuk mikirin Vario, mikirin NMAX. Mati. Pulang NMAX-nya. Gak ikut masuk ke dalam. Cicilan Innova, cicilan apa lagi? Pajero. Nyicil rumah. Nyicil tanah. Masya Allah. Semua itu tidak akan masuk dengan kita. Tidak akan membersamai kita ke alam kubur. Itu akan kembali dan dibagi. Harta akan kembali dan dibagi. Dengan pembagian Islami, yaitu dengan pembagian faraid, ya kan, pembagian warisan. Masya Allah. Jadi harta si mayit ini tidak akan tersisa. Gak ada jatah 5% untuk mayit, 5% untuk buat air mancur di kuburannya si mayit. Gak ada. Dalam Islam gak ada seperti itu. Buat kolam di sampingnya kuburan si mayit. Buat apa? Si mayit gak butuh kolam. Gak butuh ikan koi, gak butuh. Dalam Islam, meninggal, hartanya dibagi. Tuntas, ludes, habis semuanya. Karena tidak boleh ada tabdir bagi seorang muslim. Dibagi semuanya. Dibagi sesuai dengan keadilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu faraid. Karena kami sendiri di Ma'had, di Al-Ikhlas yang ngajar faraid gitu ya. Bagi-bagi jatah orang mati ya. Meskipun kami juga nggak dapat apa-apa. Menjalankan syariat Islam. Kita bagi. Harta akan kembali para hadirin. Kalau ibu-ibu, gelang-gelang yang dikumpulkan setiap tahun, setiap lebaran, minta sama suaminya gelang satu kan. Pernikahan 13 tahun, gelang udah 13 ya kan. Itu juga tidak akan dikuburkan bersama dia. Cincin, anting-anting, kalung, semuanya tidak akan dikuburkan. Sertifikat tanah dan semuanya itu akan kembali. Wa yabqa wahid, kata Rasulullah SAW. Wa yabqa amaluhu.
Ternyata yang tersisa hanya amal kita, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang mau untuk ikut bersama kita ke dalam kuburan kita hanya amal kita, para hadirin. Harta akan kembali dan memiliki pemilik yang baru. Karena memang sejatinya urip nang dunia itu pancen mek gentenan, para hadirin. Cuma hanya gantian. Hanya gantian. Yang duduk di sini juga ganti ya. Yang duduk di situ juga ganti ya. Yang tinggal di rumah jenengan juga gantian. Uang yang kita pegang, besok juga akan dipegang oleh orang lain. Hidup itu cuma gantian aja. Gak perlu terlalu kita cinta, kita pegang, mengorbankan banyak hal untuk dunia. Hidup dunia itu cuma gantian. Gak ada yang abadi di dunia ini. Gak ada yang abadi. Jadi, para hadirin yang dimuliakan Allah. Mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, marilah kita menjadi hamba yang cerdas, yang bisa memilih mana yang benar-benar bisa kita bawa untuk fase kehidupan nanti setelah berakhirnya kehidupan yang saat ini, dan mana hal-hal yang perlu kita tinggalkan karena tidak ada manfaatnya untuk kehidupan yang nanti. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki saat ini sekali lagi adalah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk membuktikan bahwa kita ini bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Ada kesempatan beramal, ambil. Jangan ditunda. Punya semangat untuk baca Quran, langsung pegang Quran, baca. Sakuatnya, semangat itu menurun, letakkan. Jangan kita punya semangat, kita tunda. Ini adalah orang yang bodoh. Karena tidak mengerti mana prioritas amal, mana prioritas yang harus dia kerjakan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita untuk mengingat-ingat hal ini agar kita tidak termasuk dari golongan al-munhamik. Al-munhamik. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, manusia itu dalam urusan mengingat kematian terbagi menjadi tiga jenis manusia itu. Yang pertama adalah al-munhamik, ya. Yaitu orang-orang yang terlena. Orang-orang yang terlena. Siapa mereka? Yaitu orang-orang la yadhkuruh. Orang-orang yang tidak mengingat kematian. Kalaupun mereka mengingat kematian, maka mereka justru yang terbayang adalah eman dengan kehidupan dunia yang sekarang dia rasakan. Ini orang yang terlena. Ya, jadi ada tiga kategori orang, tiga jenis manusia dalam mengingat kematian. Yang pertama al-munhamik. Orang yang tipenya adalah orang yang terlena. Inhamaka yanhamiku. Semua failnya munhamik. Dia terlena. Dia jarang dan tidak suka mengingat kematian. Kalaupun ingat, dia akan loh, ya Allah, aku bakal mati. Eman yuk, mau wis api kayak gini. Ya Allah, aku bakal mati. Eman kasur sing empuk kayak gini. Jadi dia mengingat kematian bukan untuk menambah amal, tetapi lita'assufi ala dunyahu. Justru menjadikan dia merasa rugi dengan dunia-dunia yang telah dia kumpulkan. Ini ciri orang-orang yang terlena dengan dunia. Wa yastagillu bidammihi. Sehingga dia mulai mencela kematian. Wa hadza la yazidu dzikrul mauti minallahi ta'ala illa hu. Dan orang yang terlena seperti ini, mengingat mati itu justru akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tambah mendekatkan, tambah menjauhkan. Al-munhamik, ini yang pertama. Orang yang terlena. Sudah saking cintanya dengan dunia, lupa
dengan konsekuensi-konsekuensi kehidupan dunia, sehingga dia benar-benar melupakan persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Al-munhamik, ini yang pertama. Dan memang inilah akar kenapa seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bermaksiat itu karena dia lupa akhirat. Orang lupa akhirat karena dia lupa mati. Orang lupa mati karena dia terlalu cinta dengan dunia. Jadi kalau orang itu sudah terlalu cinta dunia, dia udah lupa mati. Kalau udah lupa mati, dia nggak akan mikirkan urusan akhirat. Orang yang demikian, kerjaannya ya berpindah dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Ini orang yang terlena. Jadi hati-hati para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sedang sama-sama mengukur diri kita. Kita ada di kategori yang mana? Kalau kita berada di kategori orang al-munhamik, orang yang terlena dengan dunia, maka kita harus segera sadar. Karena orang seperti ini, sekalipun diingatkan tentang kematian, dia justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah merasa, sebenarnya apa tuh yang Allah inginkan? Saya ini sudah bekerja mati-matian, tapi malah ujung-ujung mati juga. Jadi orang seperti ini malah menjauhkan dia dari Allah ketika dia mengingat kematian. Ini jenis orang yang pertama. Jenis orang yang kedua, para hadirin yang dimuliakan Allah, adalah at-taib. At-taib. Secara bahasa artinya orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Fa innahu yuksiru dzikral mauti liyanba'isa bihi min qalbihi al-khaufa wal khasyah. Orang yang suka bertaubat ini, dia mengingat kematian, banyak mengingat kematian untuk menumbuhkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ingat kematian sehingga dia takut. Dia ingat kematian sehingga dia nggak berani mendengarkan musik-musik. Ingat kematian. Oh, ingat mati. Nanti di alam kubur, musik sudah nggak berguna lagi. Mending sekarang saya dengarkan Al-Quran. Karena ingat kematian, dia rela. Nggak beli terang bulan, tapi diinfakkan. Itu karena ingat kematian. Karena udah lupa kematian, udah. Habis terang bulan, sampingnya ada es teh, beli es teh jumbo, sampingnya ada lapar. Lupa sama kematian. Sering kan kita lupa kematian? Jadi orang yang selalu mengingat kematian, maka dia akan tumbuh dalam hatinya itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayufi bitamamit taubati. Sehingga dia mewujudkan kesempurnaan taubat. Karena dia merasakan betul kematian ini akan datang kapanpun dan dimanapun. Meskipun dia tidak persiapan sebelumnya, maka dia akan memaksimalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa toh Bapak Ibu hadirin di antara kita yang tidak pernah bermaksiat? Ada yang merasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Enggak ada, Pak Hadi. Kita semua punya kemaksiatan masing-masing kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata kita terlihat baik di hadapan orang lain, itu bukan karena kita nggak punya maksiat, tapi karena Allah dengan kasih sayangnya menutupi dosa-dosa kita. Menutupi kekurangan-kekurangan kita. Coba kalau kita ini dibuka semua aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Tentu kita tidak akan tahan. Karena rasa malu kita kepada orang lain, kita tidak akan tahan bertatap muka dengan orang lain. Bahkan kalau seandainya Allah menjadikan aib-aib dosa-dosa kita itu memiliki aroma yang busuk, orang lain tidak akan tahan duduk bersebelahan dengan kita. Maka ketika kita termasuk dari golongan yang taib, yang senang mengingat kematian, memang dalam rangka untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mewujudkan kesempurnaan taubat kepada Allah.
Ya. Bahkan uniknya orang-orang yang seperti ini warubbama yakrahul mauta khifatan ayah tatifahu qabla tamamiha au qabla islahiz. Orang-orang yang justru sering mengingat kematian, tumbuh rasa takut kepada Allah, ada beberapa yang malah jadi tidak suka dengan kematian. Tidak sukanya kenapa? Bukan seperti golongan yang pertama yang terlena dengan dunia. Dia tidak suka dengan kematian karena dia merasa amal soleh yang sedang dikencengin ini ternyata belum maksimal. Persiapan amal yang sedang dia lakukan ini belum sempurna. Sehingga gak senang dengan kematian. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan yang kedua tentang mengingat kematian. Dan ciri mereka apa? Wa alamatu hadza ayyakuna daimun al-istidadalah. Tandanya adalah mereka orang-orang yang selalu mempersiapkan diri menyambut kematian. Ada 3 golongan orang dalam mengingat kematian. Yang pertama al-munhamik, orang yang terlena dengan dunia. Dia ketika mengingat kematian maka justru akan semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang yang sering mengingat kematian. At-taib. Mereka selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Dan ini dicontohkan oleh beberapa salaf generasi terdahulu kita. Di antaranya di sana ada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau sering mengumpulkan para ulama di sekitar beliau di malam hari. Kemudian mereka saling menasihati tentang kematian lalu mereka menangis bersama-sama. Ada sebagian salaf yang lain bahkan memiliki satu ruangan khusus di rumahnya yang digunakan untuk mengingat kematian. Bentuknya apa? Di rumah. Tengah-tengah rumah itu digali kuburan. Dan ada lengkap dengan liang lahatnya. Setiap dia merasakan semangat ibadah turun. Ketika dia merasakan dorongan untuk bermaksiat itu semakin menguat. Maka beliau turun ke liang lahat yang beliau siapkan, berbaring dan membayangkan. Seandainya aku telah meninggal dunia, apa yang akan aku bayangkan? Apa yang aku harapkan? Akan timbul lagi semangat untuk beribadah. Daripada menyesal di akhir, lebih baik kita selesaikan sekarang di dunia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada di antara kita yang sudah pada level taib, ini sudah luar biasa sekali. Sering mengingat kematian. Dan memang itu batas minimal seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang cerdas, dia akan selalu mengingat-ingat kematian. Sering-sering mengingat kematian. Kemudian untuk level yang ketiga yang lebih tinggi lagi, yaitu wa ammal arif. Orang yang berilmu, orang yang paham. Fa innahu yadhkurul mauta daiman. Zakirul mauta daiman. Dia selalu terus-menerus mengingat kematian. Li'annahu mau'idu liqa'il habib. Karena kematian adalah waktu di mana dia akan bertemu dengan Allah yang ia cintai. Bahkan ini levelnya luar biasa. Ini levelnya luar biasa. Wa hadza fi ghalibil amri yastabti'u maji'al mauti wa yuhibbuhu liyatahallasa min daril asim. Wa yantaqilu ila jiwari rabbil alamin. Ini levelnya luar biasa kalau ada jamaah di antara hadirin yang sampai pada level ini sudah luar biasa. Bagaimana itu? Ciri-ciri mereka adalah mereka selalu merasa kematian itu kok lambat datang. Aku kok gak mati-mati. Merasa lambat. Kenapa? Karena mereka ingin segera bebas dari kehidupan dunia yang penuh dengan kemungkinan bermaksiat ini. Menuju kehidupan abadi yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah luar biasa sekali. Ini level yang ketiga, yaitu
bagaimana mereka sudah merindukan kematian. Bukan hanya sekedar mengingat-ingat, tetapi dia sudah jatuh cinta. Dia sudah rindu dengan kematian. Kenapa? Karena dengan kematian, dia merasa akan semakin mendekat kepada Allah. Dengan kematian, dia bisa segera keluar dari kehidupan dunia yang jalan ke kanan ada maksiat, jalan ke kiri ada maksiat, ke kiri, ke belakang. Buka HP, maksiat. Keluar rumah ya maksiat. Bingung. Orang yang sudah sangat cinta kepada Allah, dia merasa lambat datangnya kematian. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 jenis orang dalam memikirkan kematian. Jika kita masih berada pada level yang terbawah, maka mari kita segera sadar dan seminimal-minimalnya kita ada pada level yang kedua. Ketika kita ingat dengan kematian, semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sadar bahwa rumah yang kita bangun sekarang sejatinya adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Pakaian-pakaian yang sedang kita kumpulkan, sudah berapa lemari pakaian? Itu semua akan kita tinggalkan. Akan berganti dengan 3 helai kain putih bagi laki-laki dan 5 helai bagi perempuan. Itu saja. Gak ada lagi nanti pakaian-pakaian mahal bermerek. Akan kita tinggalkan. Sarung-sarung yang bernilai jutaan. Ada sarung berapa juta itu ya? Lamiri itu, Masya Allah. 5 juta, 7 juta. Sarung. Gak diganti sebulan ya bau. Mahal-mahalnya juga akan bau. Kumpulkan. Itu akan kita tinggalkan para hadirin. Kendaraan yang mewah yang kita miliki. Mobil, sepeda motor, becak. Itu semua akan berganti dengan keranda biasa. Akan berganti dengan keranda biasa. Jadi, kita harus sadar para hadirin yang dimuliakan Allah. Kita, keluaran panjenengan sami, bahwa kehidupan yang Allah karuniakan ini adalah sebuah masa-masa ujian. Mari kita selesaikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan keberhasilan. Yaitu dengan apa? Mengerjakan amal sebaik-baiknya. Banyak boleh, yang penting terbaik versi ilmu yang kita miliki. Kita tidak sekedar untuk memperbanyak amal para hadirin. Kita berusaha bagaimana menjadikan kesempatan hidup yang Allah karuniakan ini untuk menjadikan setiap detik ini sebagai ajang untuk memperbaiki amal. Semakin hari semakin baik, semakin soleh, semakin solihah. Itu adalah kewajiban kita semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun yang pasti bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita jarang mengingat-ingat kematian, maka kita akan terbiasa dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Atau paling minimal, kalau kita sering lupa dengan kematian, maka kita akan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak memiliki manfaat untuk akhirat kita. Mohon maaf, ngopi berjam-jam. 1 cangkir dihabiskan 3 jam. Masya Allah. Kalau memang habis 3 jam karena baca Quran, monggo. Tapi kalau cuma sekedar jagongan, udah tinggalin. Sampean bakal nyesel. Duduk, pergi ke rumah teman hanya untuk membicarakan nonton bola. Kita tidak akan memperhitungkan itu lagi nanti ketika kita di alam barzakh. Adu argumen tentang bola dan seterusnya. Enggak. Mari kita gunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita amalkan amalan-amalan yang terbaik.
Jangan sampai kita fokus memperbanyak, tetapi lupa untuk meningkatkan kualitas. Kuantitas boleh, tapi harus kuantitas yang berkualitas. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu mengingat kematian, sehingga kita benar-benar bisa memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.